Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Ayumi dari AB 1801. Ingin menjelaskan tentang teknik pengambilan keputusan, pengaruh kepemimpinan, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pada PT Traktor Nusantara Cabang Medan. Oke, langsung saja. Yang pertama itu pengertian kepemimpinan menurut Kartono 2017. Dia mengungkapkan pendapatnya, kepemimpinan ialah kemampuan bagaimana seorang leader dapat mempengaruhi orang lain, bawahan, ataupun kelompok, serta mengarahkan perilaku bawahan ataupun kelompok lain dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun indikator kepemimpinan menurut Karto 2017 yaitu yang pertama, kemampuan mengambil keputusan, di mana seorang pemimpin harus pandai dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu akan mempengaruhi seluruh perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kemudian itu ada yang namanya kemampuan motivasi. Hal ini sangat penting untuk memajukan kinerja karyawan, karena dengan adanya pemberian motivasi yang bersifat positif, suasana menjadi lebih hangat dan ada hubungan antara pemimpin dengan bawahan. Kemudian yang ketiga itu kemampuan berkomunikasi atau komunikasi. Hal ini memang harus ada dalam jiwa kepemimpinan, di mana seorang pemimpin harus pandai berkomunikasi, tidak akan mengalami yang namanya miscommunication dalam pekerjaan antara pemimpin dan bawah. Kemudian yang keempat itu kemampuan mengendalikan bawahan. Seorang pemimpin harus pandai dalam mengendalikan bawahannya, karena apa yang sudah diterapkan dalam perusahaan harus membuat bawahan mengikutinya. Hal itu untuk kepentingan perusahaan juga. Kemudian yang kelima yaitu tanggung jawab. Tentu sudah pasti seorang pemimpin harus memiliki sifat tanggung jawab. Semua yang berkaitan dengan perusahaan, terutama dalam hal mengambil keputusan. Kemudian yang keenam itu kemampuan mengendalikan emosi. Sifat ini juga sangat penting. Di samping mengendalikan emosi para bawahan, seorang pemimpin juga harus bisa menahan emosi dirinya sendiri, dikarenakan hal itu dapat mempengaruhi bawahan untuk menerima dan mendukung kebijakan yang telah dibuat olehnya. Selanjutnya, pengertian kompensasi. Kompensasi ialah sesuatu yang diterima karyawan, baik berupa uang ataupun bukan uang, atas balas jasa perusahaan dalam mewujudkan tujuan yang telah dicapai. Menurut Simamora 2006, dalam Dewi Suryani dan Hamzanan Khair 2019, mengatakan bahwa indikator kompensasi diantaranya yaitu upah dan gaji. Maksudnya adalah sesuatu yang diperoleh dari hasil kerja yang diberikan atas ucapan terima kasih dalam membantu menjalankan perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya insentif, yaitu tambahan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, tunjangan, yaitu tambahan yang diberikan di samping gaji pokok. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya fasilitas-fasilitas, di mana sebagai pendukung untuk memudahkan pekerjaan yang ada di perusahaan. Selanjutnya, pengertian kepuasan kerja menurut Davis dalam Mangkunegara 2017 mengatakan bahwa kepuasan kerja ialah perasaan yang mendasari yang ada pada diri pegawai dalam melakukan pekerjaan.
Dan menurut Zainal dan kawan-kawan 2014 dalam Suryani dan Hamzanan Khair 2019 mengatakan bahwa indikator kepuasan kerja itu ada 7. Yang pertama itu isi pekerjaan, di mana penampilan tugas pekerjaan yang bisa dikontrol dan diawasi. Kemudian yang kedua itu supervise, yang ketiga organisasi dan manajemen, yang keempat itu kesempatan untuk maju, yang kelima itu adanya gaji, yang keenam itu rekan kerja, yang ketujuh itu kondisi pekerjaan. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan saya. Semoga apa yang kalian lihat menjadi bermanfaat dan kembali kepada saya juga.